Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muti Indah Rizkina dari Pendidikan Kimia 5B. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas kajian buku ajar kimia yang diampu oleh dosen Bapak Pengelolaan Soleman Ritonga, SPD MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Sebelum kita masuk ke konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran materi ini. Nah, tujuan dari pembelajaran materi ini yang pertama untuk menjelaskan tentang sistem, lingkungan, dan entalpi. Yang kedua, untuk membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang ketiga, untuk menjelaskan persamaan termokimia. Di sini dapat kita lihat ada peta konsep dari termokimia, di mana termokimia ini dipengaruhi oleh sistem dan lingkungan yang menyebabkan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm itu merupakan reaksi yang melepaskan kalor atau menghasilkan energi, sehingga nilai delta H-nya itu negatif. Sedangkan reaksi endoterm yaitu reaksi yang menyerap kalor atau memerlukan energi, sehingga delta H-nya itu bernilai positif. Termokimia ini mengikuti hukum kekekalan energi yang berlaku pada kalor reaksi. Nah, termokimia ini berkaitan dengan isi kalor yang mengalami perubahan entalpi atau delta H, di mana kalor reaksi tadi disebut dengan perubahan entalpi, yang nilai harganya itu sama seperti nilai delta H atau delta H negatif atau delta H positif. Nah, contoh perubahan entalpi ini yaitu delta H pembentukan, delta H penguraian, delta H pembakaran, dan delta H netralisasi, yang dapat kita temui melalui eksperimen kalorimeter, hukum Hess, data delta H pembentukan, dan data energi ikatan. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menjelaskan tentang sistem dan lingkungan yang menyebabkan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, kemudian perubahan entalpi yang memiliki harganya, yaitu seperti reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada konsep dasar dari materi ini, di mana konsep dasar materi ini yaitu termokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara energi panas dan energi kimia. Sedangkan energi kimia ini didefinisikan sebagai energi yang dikandung setiap unsur atau senyawa, di mana energi kimia yang terkandung dalam suatu unsur itu disebut dengan energi potensial zat. Energi potensial kimia yang terkandung dalam suatu zat ini disebut panas atau entalpi, yang dinyatakan dengan simbol H. Selisih antara entalpi reaktan dan entalpi hasil pada suatu reaksi itu disebut dengan perubahan entalpi reaksi yang disimbolkan dengan delta H. Nah, materi prasyarat dalam materi ini ada dua. Yang pertama ada sistem dan lingkungan, energi dan entalpi. Baiklah, kita akan masuk kepada sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian yang kita pelajari perubahan energinya. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Berdasarkan interaksi dengan lingkungan, sistem ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada sistem terbuka, di mana suatu sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan zat atau materi antara lingkungan dan sistem. Sedangkan yang kedua itu sistem tertutup, di mana suatu sistem itu hanya memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan dan tidak terjadi pertukaran materi atau zat. Yang ketiga itu sistem terisolasi, di mana suatu sistem tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Untuk memudah kita mengingatnya, di sini saya memberikan tabel di mana ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka itu terjadi pertukaran energi dan sistem. Kalau sistem tertutup hanya terjadi pertukaran energi, dan pada sistem terbuka tidak terjadi pertukaran apa-apa. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada energi dan entalpi.
di mana dalam setiap reaksi kimia selalu terjadinya perubahan energi. Dapat kita lihat satuan-satuan energi, 1 kalori sama dengan 4,184 Joule, 1 kilojoule sama dengan 1000 Joule. Nah, keseluruhan energi yang dimiliki oleh suatu sistem dalam keadaan tertentu itu disebut dengan energi dalam atau disimbolkan dengan U. Energi dalam merupakan suatu fungsi keadaan hanya bergantung pada keadaan sistem, yaitu suhu, volume, tekanan, dan jumlah mol, dan tidak tergantung pada jalannya yang dilalui oleh sistem. Nah, energi yang terkandung dalam suatu sistem atau zat itu disebut entalpi. Entalpi ini merupakan sifat ekstensif dari materi, maka bergantung pada jumlah mol zat. Entalpi suatu sistem ini tidak dapat diukur. Yang dapat diukur hanya perubahan entalpi yang menyertai perubahan zat. Perubahan energi pada suatu reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap itu disebut perubahan entalpi, yang mana perubahan entalpi ini disimbolkan dengan delta H dengan satuan joule atau kilojoule. Entalpi adalah jumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Entalpi ini dirumuskan sebagai jumlah energi yang terkandung dalam sistem yang disimbolkan dengan E dan kerja yang disimbolkan dengan W. Di mana dapat kita lihat persamaannya itu ada H sama dengan E tambah W. Dengan W sama dengan P kali V. Jadi H sama dengan E tambah P kali V. Nah, di sini saya memberikan multiple representatif untuk memudah kita mengingat apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian yang kita pelajari perubahan energinya. Sedangkan lingkungan itu merupakan sesuatu yang ada di luar sistem. Nah, pada gambar pertama ini terdapat tabung dengan zat di dalamnya. Nah, yang menjadi sistem itu adalah zat yang ada di dalam tabung, sedangkan yang di luar zat atau di sekitaran tabung itu merupakan lingkungan. Nah, pada gambar kedua ini ada perpindahan energi dari lingkungan ke sistem, yang mana yang menjadi sistemnya itu adalah pohon, sedangkan matahari ini merupakan lingkungan. Nah, yang ketiga itu ada reaksi pembakaran, di mana yang menjadi sistem itu adalah bara atau api, sedangkan yang di luaran itu adalah lingkungannya. Nah, pada gambar selanjutnya itu ada contoh dari sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Di mana sistem terbuka ini pada gambar 1 tidak ditutup apa-apa, sehingga dapat terjadi pertukaran kalor dan pertukaran zat atau materi antara lingkungan dan sistem. Nah, gambar yang di tengah itu ada labu yang berisi zat tetapi atasnya ditutup, sehingga hanya terjadinya pertukaran kalor, tidak terjadinya pertukaran materi. Nah, kalau sistem terisolasi ini dapat kita temui pada termos. Selanjutnya itu ada perubahan entalpi. Seperti yang saya jelaskan tadi, entalpi merupakan sifat ekstensif zat yang dapat digunakan untuk menentukan perubahan kalor dalam reaksi kimia. Yang nilai entalpinya itu tidak dapat diukur, tetapi kita dapat mengukur perubahan kalor pada saat reaksi berlangsung yang disebut dengan perubahan entalpi. Pada tekanan konstan, perubahan entalpi sama dengan jumlah kalor reaksi yang dilepaskan atau diserap, sehingga kita dapat persamaan delta H sama dengan Q per P, di mana Q merupakan kalor, sedangkan P merupakan tekanan konstan. Entalpi tergolong fungsi keadaan, jadi perubahan entalpi hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir sistem. Jika ditinjau suatu reaksi di mana reaktan bereaksi dengan menghasilkan suatu produk, reaktan menghasilkan produk, maka besarnya perubahan entalpi atau disebut juga dengan entalpi reaksi merupakan selisih antara entalpi produk dan entalpi reaktan, di mana kita dapat persamaannya yaitu delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan.
di mana perubahan entalpi yang menyertai suatu reaksi ini dipengaruhi oleh jumlah zat, keadaan fisik zat, suhu yang disimbolkan dengan T, atau tekanan yang disimbolkan dengan P. Nah, sesuai dengan hukum kekekalan energi, di mana jumlah energi dari semua bentuk energi yang dimiliki zat disebut entalpi standar yang dinyatakan dengan notasi H atau isi panas. Perbedaan entalpi standar yang terdapat dalam setiap zat menyebabkan terjadinya reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, di mana perubahan entalpi standar ini terjadi pada reaksi kimia yang disebabkan oleh perbedaan entalpi standar yang dimiliki oleh setiap zat yang terlibat pada reaksi kimia. Nah, dapat kita lihat dari persamaan tadi, di mana delta H reaksi sama dengan delta H hasil dikurang delta H reaktan, di mana delta H reaktan sama dengan delta H pembentukan reaktan atau delta H pembentukan zat-zat yang bereaksi. Sedangkan delta H hasil adalah pembentukan zat-zat hasil reaksi. Delta H reaksi sama dengan perubahan entalpi standar yang menyertai reaksi yang bersangkutan, di mana bila H produk besar dari reaktan, maka delta H bertanda positif. Berarti terjadinya penyerapan dari lingkungan ke sistem. Bila H produk kecil dari H reaktan, maka delta H bertanda negatif. Berarti terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada reaksi eksoterm, di mana reaksi eksoterm ini yaitu reaksi yang melepaskan kalor atau menghasilkan energi, di mana entalpi sistemnya berkurang sehingga hasil reaksi memiliki entalpi yang lebih rendah dari zat semula. Ciri-ciri dari reaksi eksoterm ini yaitu terjadinya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan atau terjadinya pelepasan kalor terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu ada delta H produk selalu lebih kecil dari delta H reaktan. Yang ketiga, delta H lebih kecil dari 0, sehingga harga delta H itu negatif. Dan selanjutnya itu ada T2 atau suhu akhir selalu lebih besar dari T1 atau suhu awal, sehingga dapat dikatakan bahwa suhu sistem mengalami kenaikan. Contohnya yaitu ada fermentasi glukosa. Nah, di sini saya memberikan diagram tingkatnya, di mana arah tandanya selalu menuju ke bawah karena delta H produk lebih kecil dari delta H reaktan. Selanjutnya itu ada reaksi endoterm, di mana reaksi endoterm ini yaitu menyerap kalor atau memerlukan energi. Entalpi sistemnya bertambah sehingga hasil reaksinya memiliki entalpi yang lebih tinggi dari zat semula. Ciri-cirinya itu terjadinya perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem atau menyerap kalor. Kemudian delta H produknya selalu lebih besar dari delta H reaktannya. Delta H produknya lebih besar dari 0, sehingga harga delta H-nya itu positif. Kemudian T2-nya atau suhu akhirnya selalu lebih kecil dari T1 atau suhu awal. Maka dengan kata lain suhu sistemnya mengalami penurunan. Contohnya dapat kita temui dari pelarutan urea dalam air. Nah, dapat kita lihat dari diagramnya bahwa arah tanda panahnya selalu menuju ke atas karena delta H produk lebih besar dari delta H reaktan. Di sini saya memberikan multiple representatif. Ada dua gambar, yaitu ada diagram entalpi. Yang pertama yaitu ada eksoterm, di mana dijelaskan tadi delta H produk selalu lebih kecil dari delta H reaksi, sehingga arah tanda panah selalu menuju ke bawah. Dapat dilihat dari diagram entalpinya, arah tanda panahnya menuju ke bawah.
Nah, pada reaksi endoterm dijelaskan bahwa delta H produk selalu lebih besar dari delta H reaksi, sehingga arah tanda panah selalu menuju ke atas. Nah, pada gambar selanjutnya itu ada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, di mana eksoterm tadi dijelaskan bahwa perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Sehingga kita dapat lihat dari gambar di mana sistem tadi melepaskan kalornya menuju ke lingkungan, arah panahnya menuju keluar atau ke lingkungan, dan sistemnya itu adalah zat yang ada di dalam tabung. Dari proses ini mengakibatkan bahwa lingkungan itu menjadi panas. Nah, selanjutnya itu reaksi endoterm, di mana reaksi endoterm ini perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Dapat kita lihat di gambar di mana sistem tadi menyerap kalor dari lingkungan sehingga arah panahnya menuju ke sistem atau menuju ke dalam. Dari proses ini mengakibatkan lingkungan menjadi lebih dingin. Selanjutnya itu ada persamaan termokimia. Persamaan termokimia ini menggambarkan persamaan reaksi kimia yang dilengkapi dengan perubahan nilai entalpi reaksi. Persamaan ini juga dilengkapi dengan jumlah mol zat di dalam reaksi yang terwakili oleh koefisien reaksi dan fase zat tersebut dalam reaksi. Perubahan entalpi dalam persamaan termokimia dinyatakan dalam kilojoule per mol. Dapat kita lihat dari persamaan AA tambah BB menghasilkan CC tambah DD, di mana delta H-nya itu positif X kilojoule per mol, di mana ABCD merupakan koefisien reaksi menyatakan jumlah mol zat dalam reaksi, sedangkan SEQLJ menyatakan fase zat dalam reaksi, di mana X ini menunjukkan nilai entalpi dari reaksi yang berlangsung. Nah, beberapa hal yang berhubungan dengan persamaan termokimia, yang pertama itu ada koefisien reaksi tidak hanya menyatakan perbandingan mol, tetapi menyatakan mol zat. Yang kedua, jika persamaan kimia dibalik, maka delta H juga ikut dibalik, sehingga delta H2 sama dengan min delta H1. Jika persamaan termokimia dikali, maka delta H dikali. Jika persamaan termokimia dijumlahkan, maka delta H juga ikut dijumlahkan. Nah, kita lihat pada soal dan pembahasan. Pada pembentukan 1 mol air dibebaskan kalor sebesar 286 kJ. Maka nilai perubahan entalpi untuk pembentukan 2 mol air adalah, sini saya memberikan pembahasannya diketahui di mana nilai kalornya itu min 286 kJ per mol H2O. Tanda min karena tanda min ini terjadi karena kalor dibebaskan atau reaksi ini atau soal ini mengalami reaksi eksoterm. Yang ditanya delta H untuk pembentukan 2 mol. Nah, dapat kita jawab perubahan entalpi reaksi sama dengan kalor yang terlibat dalam reaksi ya, atau delta H sama dengan Q. Untuk reaksi pembentukan 1 mol H2O, maka reaksinya adalah H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O, delta H-nya yaitu nilai delta H-nya yaitu min 286 kJ. Jika ditanya reaksi pembentukan 2 mol H2O, maka koefisien H2O adalah 2, di mana persamaannya menjadi 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O, sehingga nilai delta H-nya itu dikali 2, didapatkan hasil min 572 kJ. Maka jawabannya adalah A. Selanjutnya pada soal sebongkah CaO yang dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air akan menyebabkan air mendidih. Reaksi tersebut dapat digolongkan sebagai reaksi. Nah, kita lihat dari pembahasannya, reaksi tersebut itu merupakan reaksi eksoterm karena terjadinya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan pada reaksi tersebut. Dikeluarkannya panas. Jadi jawabannya adalah A.
yaitu eksoterm, energi berpindah dari sistem ke lingkungan. Di mana sistemnya itu ada CaO, sedangkan lingkungannya itu adalah air. Selanjutnya dapat kita lihat dari soal ketiga, yaitu manakah proses yang bersifat endoterm. Nah, pembahasannya itu yaitu proses sublimasi merupakan salah satu contoh reaksi endoterm yang ini menyerap kalor. Jadi jawabannya adalah B. Pembakaran bensin dalam mesin mobil itu merupakan eksoterm. Selanjutnya itu ada soal jika reaksi antara logam barium dengan asam klorida encer dicampurkan ke dalam tabung reaksi yang tersumbat dengan rapat, gas hidrogen di dalam reaksi tidak dapat meninggalkan sistem, akan tetapi perambatan kalor meninggalkan sistem tetap terjadi melalui dinding pada tabung reaksi. Pada percobaan ini termasuk ke dalam sistem terbuka, tertutup, atau terisolasi. Dapat kita lihat dari pembahasannya, pada percobaan tersebut termasuk ke dalam sistem tertutup, karena pada percobaannya tersebut terjadi perpindahan kalor yang ditandai dengan keluarnya kalor dari dinding-dinding tabung reaksi. Sedangkan gas hidrogen yang bertindak sebagai materi tidak dapat meninggalkan sistem. Nah, jadi jawabannya itu ada C, sistem tertutup. Nah, selanjutnya ada miskonsepsi yang sering terjadi pada siswa. Yang pertama, miskonsepsi yang terjadi pada siswa pada materi eksotermis dan endotermis sebesar 90,9%. Soal yang diuji pada materi ini, siswa diminta untuk menyebutkan contoh dari reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan jenis reaksi endotermis yang menghubungkan dengan alasan yang tepat. Dari beberapa pilihan, siswa menjawab dengan salah dengan jawaban pembentukan salju di awan. Sedangkan jawaban yang tepatnya itu adalah pencairan es batu. Sementara saat memberi alasan, siswa menjawab benar bahwa reaksi endotermis adalah reaksi yang menyerap energi. Dapat kita simpulkan sebagian siswa salah dalam berpersepsi dan kemampuan siswa dalam menganalisis dan mengaitkan konsep masih lemah. Nah, miskonsepsi yang terjadi juga pada siswa saat menentukan perubahan suhu suatu senyawa saat menyerap kalor dari lingkungan. Terdapat 5,26% siswa yang mengalami miskonsepsi dalam mengerjakan soal. Mereka menggunakan rumus delta H dikurang H reaktan sama dengan H reaktan dikurang H produk untuk menghitung jumlah kalor. Dari jawaban yang diberikan, mereka juga menjelaskan bahwa setelah mendapatkan nilai delta H kemudian dikali dengan 0,02 mol C2H2 untuk menghitung jumlah kalor yang dibebaskan dalam pembakaran gas C2H2. Konsepsi siswa ini tidak sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh ilmuwan bahwa untuk menentukan suatu kalor berdasarkan delta H tidak menggunakan rumus delta H sama dengan delta H reaksi dikurang delta H hasil reaksi, tetapi dengan rumus delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.